Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita semuanya masih bisa bersama-sama melanjutkan pengajian kitab Imdadul Muhtaj ila Ma'rifatil Isra'i wal Mi'raj. Kajian khusus terkait dengan peringatan mukjizat Al-Isra wal Mi'raj. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa bainama huwa yasiru 'alal buraqi idh ra'a ifritan minal jinni yatlubuhu bi syu'latin min narin. Wa bainama huwa, lan ing dalem antarane tetkalane utawi Kanjeng Nabi iku yasiru lumaku sapa Kanjeng Nabi alal buraqi ing atase buraq, idra'a dumadaan ningali sapa Kanjeng Nabi ifritan ing ifrit minal jinni saking jin. Yatlubuhu ngikuti sapa ifrit ing Kanjeng Nabi bisyu'latin kelawan nggawa obor
min narin saking geni. Kullamal tafata saben-saben kullamal tafata saben-saben noleh sapa Kanjeng Nabi ra'ahu ningali sapa Kanjeng Nabi ing ifrit. Faqala nuli dawuh lahu maring Kanjeng Nabi sapa Jibrilu malaikat Jibril. Ala uallimuka ana ta ora ngulang sapa ingsun ing panjenengan kalimaten ing pira-pira kalimah taquluhunna kang ngucap sapa sira ing kalimat idza qultahunna tatkala ngucap sapa sira ing kalimat tafiat mongko padam apa syu'latuhu kobarane geni wa kharra lan gugur lifihi maring cangkeme ifrit. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala iya. Faqala nuli dawuh sapa Jibril qul ngucapa sapa sira atillati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a riqil laili wan nahari illa tariqan kejaba wong kang teka yatruku teka sapa tariq bi khairin kelawan kebagusan ya rahmanu fangkabba li fihi fangkabba mongko numplek apa ober li fihi maring cangkeme ifrit wa tafiat lan padam apa syu'latuhu kobarane geni. Fasaru nuli mlaku sapa Kanjeng Nabi lan malaikat Jibril hatta atau sehingga teka sapa kabeh ala qaumin ing atase kaum yazra'una padha nanem sapa kaum fi yaumin ing dalem dina suci wa yahsuduna lan manen sapa kaum fi yaumin ing dalem dina suci kang weneh. Kullama hasadu saben-saben manen sapa kaum ada mongko bali kama kana ada mongko bali kama kaya barang kana kang ana apa ma. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi ya Jibrilu hai Jibril ma iku apa hadza utawi iki qala jawab sapa Jibril haula'i utawi mangkon-mangkon wong kaum iku al mujahiduna pira-pira wong kang jihad fi sabilillahi ing dalem sabilillah tudha'afu dan lipat gandakan lahum kanggo al mujahidun fi sabilillah apa al hasanatu kebagusan bisa ba'imi'ati dhi'fin kelawan 700 tikelan. Wa ma anfaqu fi min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Wa man lan barang anfaqu kang wis nafaqahaken sapa kaum min syai'in saking suci-wici fahuwa mongko utai Allah iku yukhlifuhu ganti sapa Allah ing syai'. Hadirin rahimakumullah. Kemarin telah kita ceritakan yaitu tentang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Palestina, dari Al-Masjidil Haram menuju Al-Masjidil Aqsa dengan mengendarai
binatang namanya buraq, binatang surga yang memiliki keajaiban-keajaiban yang telah kita jelaskan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diminta untuk sholat di beberapa tempat, yaitu tempat-tempat yang mubarakah, untuk menjadi ajaran bagi kita tentang disunnahkannya melaksanakan sholat di tempat-tempat yang mubarakah, dan mengajarkan kepada umatnya tentang bolehnya kita bertabarruk. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hal-hal yang diperlihatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra. Karena tujuan daripada Al-Isra itu adalah untuk memperlihatkan tanda-tanda keagungan kekuasaan Allah kepada Nabi Muhammad berdasarkan ayat linuriyahu min ayatina, untuk kami, yakni maksudnya Allah, perlihatkan kepada Muhammad tanda-tanda kebesaran kekuasaan kami, yaitu kekuasaan Allah. Ketika Isra, Nabi diperlihatkan tanda kekuasaan Allah yang ada di bumi, dan ketika Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan tanda kekuasaan Allah yang ada di alam atas. Nah, Mu'allif rahimahullah mengatakan ketika Nabi berjalan dengan menunggangi buraq, tiba-tiba Nabi melihat ifrit. Nah, melihat ifrit. Ifrit itu syaitan. Nah, syaitan namanya setan ifrit. Setan itu namanya macam-macam, di antaranya ifrit. Ifrit ini yang dulu di masa Nabi Sulaiman alaihissalam, dia yang menawarkan kepada Nabi Sulaiman untuk bisa memindahkan singgasana Bilqis, yaitu sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam berdiri dari tempat duduknya. Tetapi Nabi Sulaiman menginginkan yang lebih cepat, sehingga ada seorang wali, Asif bin Barkhia, yang bisa mendatangkan singgasana Bilqis dalam sekejap mata. Ifrit ini salah satu jin kafir yang sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia memiliki kekuatan. Dia memiliki kekuatan yang sangat kuat, yang sangat hebat. Itu ifrit. Karena jin itu atau syaitan itu dari sisi kekuatan dan kemampuannya itu beda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ifrit ini salah satu jin kafir yang disebut dengan syaitan, yang durhaka kepada Allah, sangat durhaka kepada Allah, yang dia diberikan anugerah kekuatan yang sangat besar. Nah, di malam Isra, ketika Nabi jalan dengan mengendarai buraq, Nabi melihat ifrit yang sedang membawa obor api di belakangnya. Setiap Nabi menoleh, lihat ifrit itu. Ternyata ifrit itu mengikutinya. Setiap Nabi menoleh, ada ifrit di belakang, dia mengikuti Rasulullah, perjalanan Rasulullah. Dilihat lagi, dia mengikutinya. Nah, itu yang dimaksud di sini yatlubu. Nah, yatlubu di sini artinya dia senantiasa mengintil. Mengintil itu mengikuti terus, mengikuti perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini diistilahkan yatlubuhu bisyu'latin min nar. Dia mengikuti perjalanan Nabi dengan membawa api, kobaran api.
Kemudian Jibril alaihi salam mengatakan kepada Nabi, ala u'allimuka kalimatin taquluhunna idza qultahunna tafi'at syu'latuhu wa kharra li fihi. Apakah kamu mau saya ajari bacaan yang dengan bacaan itu apabila kamu membacanya maka kobaran api yang dibawa oleh ifrit itu akan padam dan akan menjatuhi mulutnya. Artinya api itu akan kobaran api itu akan jatuh ke mulut ifrit itu. Apakah kamu mau saya ajari bacaan agar obor apinya ifrit itu padam dan jatuh ke mulutnya? Faqala Rasulullah, bala, ya wahai Rasulullah. Kemudian Jibril alaihi salam mengajari sebuah doa yang diajarkan kepada beliau. Ini tidak kita maknai agar kita bisa lebih cepat. Karena kita jadwalkan ini pengajian ini 1 minggu. Tapi kalau dilihat dari besarnya kitab, kalau kita baca seperti biasa, maka nggak akan selesai. Sehingga sebagian itu tidak kita terjemahkan. Termasuk doa ini. Doanya, a'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahari wa min tawariqil laili wan nahari illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman fankabbali fihi wa tafi'at syu'latuhu. Ketika itu dibaca maka kemudian obor api itu kemudian jatuh padam dan mengenai mulut dari ifrit tersebut. Fasaru hatta atau ala qaumin. Kemudian ini yang pertama yang dilihat Nabi. Siapa yang dilihat? Ifrit yang terus mengintil beliau dengan membawa obor api. Tapi kemudian setelah Nabi membaca doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril, obor api itu padam dan menimpai mulut ifrit itu. Fasaru hatta atau ala qaumin yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin. Yang kedua yang diperlihatkan kepada Nabi itu adalah sebuah kaum. Ini perumpamaan, bukan Nabi melihat, bukan kaum itu betul-betul manusia fakta atau manusia yang sesungguhnya, enggak. Tetapi itu perumpamaan yang diperlihatkan kepada Nabi itu apa? Perumpamaan. Perumpamaan dari suatu kaum yang digambarkan bahwa kaum itu menanam pada suatu hari tertentu, kemudian dia memanen pada hari berikutnya. Jadi hari ini dia menanam, besok hari dia memanen. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Apa ada di dunia nyata sekarang misalnya hari ini menanam, besok sudah memanen? Kan menunggu waktu untuk tumbuh, kemudian bisa berbuah dan dipanen. Membutuhkan waktu yang lama. Tetapi ini gambaran yang diperlihatkan kepada Nabi, ada suatu kaum dia menanam tanaman hari ini, besoknya dia sudah memanennya. Dan setiap kali kullama hasadu ada kamakana. Setiap kali dipanen maka akan kembali lagi. Artinya setelah dipanen
kemudian di tempat yang tadi sudah dipotong, itu muncul lagi buahnya. Dipanen lagi, muncul lagi buahnya. Begitu seterusnya. Faqala ya Jibril ma hadza. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, ini apa ini? Kok ada orang-orang dia menanam hari ini, hari besoknya dia sudah memanennya. Setiap kali dipanen dari tempat yang tadi sudah dipotong muncul lagi tanaman yang sama. Itu apa wahai Jibril?" Qala, kemudian Jibril mengatakan, haula al-mujahiduna fi sabilillah. Mereka adalah gambaran orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Yaitu yang jihadnya bisilah, jihad dengan mengangkat senjata, berperang fi sabilillah. Untuk memenangkan agama Islam, untuk menghapuskan kekufuran. Itu gambaran mereka, bahwa tudha'afu lahumul hasanah, bahwa kebaikan yang mereka lakukan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat. Itu yang pertama. Sampai 700 kali lipat kebaikan yang mereka lakukan. Mereka siapa? Orang yang berjihad fisabilillah, mengangkat senjata, berperang fisabilillah, maka kebaikan yang mereka lakukan itu dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Kemudian wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Setiap sesuatu yang mereka, setiap harta yang mereka belanjakan untuk perang fisabilillah, maka Allah menggantinya. Fahuwa yukhlifuhu, Allah menggantinya. Dalam perang tentu membutuhkan biaya. Sebagian orang membiayai peperangan. Apa yang mereka, harta yang mereka gunakan, sekecil apapun, sesedikit apapun, maka Allah akan menggantinya. Makanya ketika tadi dalam gambaran, ketika tanaman itu dipotong, dipanen, muncul lagi. Dipanen, keluar lagi. Artinya ada gantinya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu menggantinya. Hadirin rahimakumullah. Ini yang kedua yang dilihat. Ini menunjukkan tentang keutamaan dari berjihad fisabilillah. Meskipun pada zaman sekarang tidak dimungkinkan bagi kita untuk berjihad fisabilillah dengan pedang, tapi masih dimungkinkan bagi kita untuk berjihad fisabilillah bil bayan, dengan kita mengajarkan akidah Rasulullah dan para sahabatnya, dengan kita mengajarkan ajaran-ajaran Islam. Yang kedua, kemudian yang ketiga, wa wajada rihan thayyibatan. Ini langsung kita maknai saja, langsung kita jelaskan. Tidak kita maknai Jawa ya. Agak lama nanti. Wa wajada rihan thayyibatan faqala ya Jibrilu ma hadhihi raihah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium bau yang sangat wangi. Di suatu tempat dalam perjalanan Isra, Nabi mencium bau yang sangat wangi. Faqala ya Jibril ma hadhihi raihah. Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, ini bau apa yang sangat wangi ini? Faqala, kemudian Jibril mengatakan, raihatu masyitati binti Fir'auna wa auladiha. Bau wangi ini adalah bau wanginya tukang sisirnya putri Fir'aun dan anak-anaknya. Nah, masyitatu binti Fir'aun, bukan masyitatu bintu Fir'aun. Karena sebagian karena salah faham
Kemudian dia mengatakan Masyitatu bintu Fir'aun, artinya Masyitah anak perempuannya Fir'aun. Masyitah bukan anak perempuannya Fir'aun, tapi Masyitatu binti. Nah, binti itu maksudnya Masyitatu binti, berarti bintinya itu mudhaf ilaih. Masyitatu binti, masyitah itu dari kata masyata, yamsyutu fahuwa masyitun. Karena perempuan maka masyitatun, artinya tukang sisir. Masyata artinya menyisir, masyitun artinya orang yang menyisir, masyitatun artinya tukang sisir. Kalau di istana itu ada orang yang kerjaannya menyisir rambut anaknya Fir'aun. Nah, namanya siapa? Tidak dijelaskan. Nama Masyitah itu siapa? Masyitah itu binti Fir'aun, nama aslinya siapa? Nggak ada penjelasan. Yang ada, beliau adalah tukang sisir, perempuan tukang sisir putri Fir'aun. Nah, jadi bau yang wangi itu adalah bau wangi dari tukang sisir putri Fir'aun dan anak-anaknya. Bainama hiya tamshutu binta Fir'auna itsaqatal mushtu. Ketika Masyitatu binti Fir'aun itu menyisir rambut anak Fir'aun, putri Fir'aun, tiba-tiba sisirnya itu jatuh. Itsaqatal mushtu. Nah, tiba-tiba sisirnya itu jatuh. Faqalat, kemudian Masyitah binti Fir'aun, perempuan itu, dia mengatakan Bismillah ta'isa Fir'aunu, Bismillah ta'isa Fir'aunu. Bismillah, dia mengatakan Bismillah. Ketika mau ngambil sisir yang jatuh itu, dia membaca basmalah, sehingga ta'isa Fir'aunu artinya Fir'aun itu telah celaka, telah merugi. Faqalat ibnatu Fir'aun, maka putri Fir'aun yang disisir itu kemudian mengatakan, awalaki rabbun ghairu abi, awalaki rabbun ghairu abi. Dia mengatakan, apakah kamu punya Tuhan selain bapakku? Karena Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Dia memaksakan kepada rakyatnya untuk menyembah dirinya, mengakui dirinya Fir'aun sebagai Tuhan. Sehingga putrinya itu kemudian ketika mendengar tukang sisirnya mengatakan Bismillah, kemudian putrinya bereaksi, merespon, mengatakan, apa kamu punya Tuhan selain ayahku? Faqalat na'am. Kemudian Masyitatu binti Fir'aun mengatakan iya. Iya. Artinya Tuhanku dan Tuhan ayahmu, Tuhan kita semuanya, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Qalat afa ukhbiru bidzalika abi. Putri Fir'aun itu mengatakan, gimana kalau aku beritahukan tentang itu kepada bapakku? Aku laporkan kepada bapakku kalau kamu itu memiliki Tuhan selain ayahku. Qalat na'am. Kemudian Masyitah mengatakan iya. Ini kan teladan bagi seorang perempuan yang memiliki keimanan yang sangat kuat, keimanan yang sangat kokoh, sehingga tidak tergoyahkan. Dia tidak takut terhadap apapun untuk mempertahankan keimanannya. Fa akhbarathu fada'a biha. Kemudian putri Fir'aun melaporkan ini kepada ayahnya, dan Fir'aun kemudian memanggil Masyitatu binti Fir'aun. Faqala alaki rabbun ghairi. Dipanggil Masyitatu binti Fir'aun, dipanggil kemudian ditanya, apakah kamu punya Tuhan selain aku? Qalat na'am rabbi wa rabbukallah. Dengan tegas Masyitah mengatakan, ya, Tuhanku dan Tuhanmu itu adalah Allah.
Wa kana lil mar'ati benani wa zaujun. Dan perempuan ini, Masyitatu binti Fir'aun, tukang sisirnya putri Fir'aun, itu memiliki 2 anak. 2 anak maksudnya selain anak yang sedang disusuinya, berarti 3. Jadi ada 2 anak laki-laki ditambah 1 yang masih bayi yang sedang dia susui, wa zaujun, dan 1 suami. Yang suaminya itu juga salah satu pekerja di istana Fir'aun. Masyitatu binti Fir'aun, itu perempuan itu bekerja sebagai tukang sisir putri Fir'aun. Kemudian suaminya itu juga salah satu pegawai yang bekerja di istana tersebut. Fa'arsala ilaihim farawadal mar'ata wa zawjaha an yarji'a an dinihima. Fa'abaya faqala inni qatilukuma. Nah, fa'arsala ilaihim, kemudian Fir'aun itu meminta, farawada artinya meminta kepada perempuan tersebut, Masyitatu binti Fir'aun, dan suaminya ayarji'a, agar dia kembali dari agamanya, artinya agar dia keluar dari Islam. Meminta kepada Masyitatu binti Fir'aun dan suaminya agar keluar dari agama Islam. Itu maksudnya. Fa'abaya, tetapi keduanya nggak mau keluar dari agama Islam, karena keduanya meyakini dengan keyakinan yang mantap bahwa Islam satu-satunya agama yang benar. Selain Islam adalah agama yang batil. Maka keduanya tidak mau keluar dari Islam meskipun diminta dan dipaksa oleh Fir'aun untuk keluar dari Islam. Faqala inni qatilukuma. Kemudian Fir'aun mengatakan, jika kamu tidak mau kembali, artinya kamu tidak mau keluar dari agama Islam, maka aku akan membunuh kalian. Qalat ihsanan minka ilaina in qataltana an taj'alana fi baitin wahidin fatadfinana fihi jami'an. Ihsanan artinya aku meminta kebaikan darimu. Jika engkau membunuh kami, maka ihsanan, kami meminta kebaikan darimu kepada kami, agar jika engkau membunuh kami, maka membunuh kami secara zalim, maka kami memohon agar kamu menguburkan kami secara baik-baik. Nah, jadi kebaikan yang dimaksud, meminta kebaikan yang dimaksud yaitu meminta agar mereka dikuburkan secara baik-baik. Fi baitin wahidin artinya fi qabrin wahidin, dalam satu lubang kubur yang satu, kemudian engkau menguburkan kami secara bersama-sama di situ. Itu permohonan dari Masyitatu binti Fir'aun. Nah, faqala dzalika laki bima laki alaina minal haqqi. Kemudian Fir'aun mengatakan, itu apa yang kamu minta itu kita kabulkan. Artinya kita berikan kepadamu, kamu akan apa yang diminta itu akan dilaksanakan, dia akan dikuburkan, dan dalam dia dan keluarganya dikuburkan dalam satu kubur. Fa'amara bi baqaratin. Baqarah di sini artinya bukan sapi, ya, bukan sapi. Itulah bahasa Arab. Kalau kita nggak talaqi maka kita mengira fa'amara bi baqaratin, dia akan mengatakan, kemudian Fir'aun memerintahkan dengan membawa sapi dari besi. Nah, kalau ada sapi dari besi itu gimana? Min nuhas. Nah, jadinya kan seperti itu.
Nah, Baqarah di sini artinya adalah kendil yang besar. Tahu kendil? Apa itu? Tempat untuk memasak itu. Bejana, semacam bejana, ompreng yang besar. Yang besar yang terbuat dari besi. Fa'uhmiyat. Kemudian dipanaskan. Di dalamnya ada air dan dan zait dan minyak dipanaskan di dalam bejana tersebut, bejana yang besar tersebut. Thumma umira biha litulqa fiha hiya wa auladuha faulqu wahidan wahidan. Setelah mendidih air dan minyak yang ada di dalam di dalam wadah tersebut, di dalam bejana tersebut, kemudian diperintahkan agar Masyitatu binti Fir'aun dilemparkan ke dalamnya dan juga suami dan anak-anaknya. Fa'ulqu wahidan wahidan, kemudian dilemparkan satu persatu, dilemparkan ke dalam bejana yang berisi air yang mendidih tersebut satu persatu. Hatta balahu asghara radi'in fihim, sehingga sampai pada anak yang masih disusuinya. Jadi suaminya dilemparkan, anaknya yang besar dilemparkan. Tadi kan anaknya ada 3. Anaknya yang 2 dilemparkan ke dalam bejana berisi air mendidih tadi satu persatu. Suaminya, kemudian anak pertama, anak kedua, sampailah kemudian pada anak yang masih disusui oleh Masyitatu binti Fir'aun tersebut. Kemudian anak itu mengatakan, anak itu yang masih menyusu, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, anak itu bisa bicara. Mengatakan, ya ummah qa'i wa la taqa'asi fa innaki 'alal haqqil mubin. Dia mengatakan, ya ummah, wahai ibuku, qa'i, artinya pasrahkanlah semua urusan kepada Allah. Jangan takut, jangan kendor, jangan wala taqa'asi, jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu, pasrahkan saja semuanya kepada Allah. Fa innaki 'alal haqqil mubin, karena kamu itu dalam kebenaran. Ini bayi dengan kehendak Allah dia bisa berbicara. Fa ulqiyat hiya wa auladuha, kemudian dia Masyitatu binti Fir'aun dan anak-anaknya semuanya dilemparkan ke dalam wadah bejana yang berisi air mendidih tersebut, dan seluruhnya meninggal dunia, wafat, syahid. Kemudian tulang-tulangnya dikumpulkan dan dikuburkan menjadi satu. Di saat Nabi Isra melewati tempat itu, Nabi mencium bau yang sangat wangi dari kuburannya. Nah, itu menunjukkan bahwa pahala yang diperoleh dari seseorang yang bertahan dalam keimanan meskipun dengan mengorbankan nyawanya itu sangat agung, sehingga diperlihatkan dalam bentuk bau yang sangat wangi dari kuburannya. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa Islam itu memang agama semua para nabi. Termasuk Masyitatu binti Fir'aun pun beliau itu seorang muslim, dia beragama Islam.
Qala wa takallama fil mahdi arba'atun. Ini muallif. Muallif mengatakan wa takallama fil mahdi arba'atun wa hum sighar. Hadza wa syahidu Yusufa wa sahibu Juraijin wa Isa bin Maryam. Jadi dalam sejarah itu ada 4 bayi yang dengan kehendak Allah itu bisa berbicara. Dia bisa berbicara. Umumnya kalau bayi dalam ayunan itu tidak bisa bicara. Itu umumnya. Tetapi dalam sejarah yang kita kenal ada 4 bayi yang dengan kehendak Allah itu bisa berbicara. Yang pertama hadza, ini yaitu bayi yang disusui oleh Masyitoh. Jadi putra Masyitoh yang masih disusui oleh beliau. Menurut sebagian ulama, umur anak itu masih 7 bulan. Umur 7 bulan, ya umumnya 7 bulan belum bisa bicara. Kemudian yang kedua, wasyahidu Yusuf. Yang kedua adalah bayi yang menjadi saksi pembenar dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Imra'atu Aziz memaksa Nabi Yusuf untuk berzina, Nabi Yusuf alaihissalam menolaknya. Nabi Yusuf alaihissalam menolaknya sampai kemudian dikejar oleh Imra'atu Aziz dan berlari ke pintu. Ketika membuka pintu, ternyata suami dari perempuan tersebut sudah ada di dalam itu. Kemudian Imra'atu Aziz menfitnah Yusuf. Dia berakting mengatakan katanya Nabi Yusuf yang menginginkan berzina dengannya. Faktanya dibalik oleh perempuan tersebut. Maka di saat itu ada seorang bayi. Ada bayi yang masih dalam ayunan. Itu tiba-tiba dengan kehendak Allah, bayi itu berkata. Dia mengatakan, in kana qamisuhu qudda min qubulin. Apabila, atau dia mengatakan, wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Jadi ketika itu bayi yang dalam ayunan itu mengatakan, lihatlah, ini keajaiban, lihatlah baju Nabi Yusuf. Jika sobek di bagian depan, maka perempuan itu yang benar, Yusuf yang bohong. Tapi jika sobek di bagian belakang, maka perempuan itu yang berbohong, Yusuf yang benar. Kemudian suami perempuan itu melihat baju Nabi Yusuf, ternyata yang sobek bagian belakang. Maka terbuktilah bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu yang jujur, tidak berbohong. Nabi Yusuf yang benar, sedangkan istri dia itu yang salah, yang berbohong. Itu yang kedua, bayi yang bisa bicara. Kemudian yang ketiga adalah sahibu Juraij, yaitu sahibu Juraij. Juraij itu adalah salah satu dari umat Nabi Isa alaihissalam, yang ketika itu dia difitnah, telah berzina dengan seorang pelacur dan memiliki anak. Karena yang menfitnah itu ya pelacur itu. Nah, dia sudah berusaha untuk menggoda Juraij, tetapi tidak mampu untuk menggodanya karena kuatnya iman dari Juraij. Sehingga meskipun Juraij ini digoda dengan berbagai cara oleh perempuan itu, tetapi tidak berhasil. Nah, kemudian perempuan tersebut itu berzina dengan seorang pengembala.
dari perzinahan itu dia hamil dan melahirkan seorang anak. Nah, ketika dia sudah melahirkan, kemudian dia waro-waro kepada masyarakat. Nah, saya sudah berzina dengan Jurayj, ini anaknya. Nah, dia menfitnah sehingga memancing emosi dari masyarakat. Nah, masyarakat itu terprovokasi dengan ucapan perempuan tersebut. Nah, ternyata Jurayj ini penampilannya seperti orang yang soleh, orang yang baik. Ternyata dia mau juga untuk melakukan zina dengan perempuan tersebut. Sehingga mereka beramai-ramai datang ke rumah Jurayj dan merusak tempat ibadah dari Jurayj. Nah, karena pada masa dulu setiap orang punya tempat khusus untuk ibadah. Tidak seperti pada zaman sekarang, zaman Nabi, syariatnya Nabi Muhammad, semua tempat di bumi ini asalkan suci itu bisa digunakan untuk sholat. Nah, tapi di dalam syariat sebelum Nabi Muhammad, untuk sholat seseorang harus di tempat yang khusus. Jurayj ini memiliki tempat ibadah khusus untuk beliau. Nah, seorang wali Jurayj ini, orang soleh. Kemudian sampai dihancurkan tempat ibadah dari Jurayj ini, dan Jurayj ini mau dihakimi oleh massa, mau dibunuh oleh mereka. Nah, di saat itu Jurayj meminta izin untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, dan setelah itu Jurayj mengambil bayi itu, kemudian ditanya, siapa bapakmu? Ditanya. Bayi yang masih dalam ayunan itu ditanya. Kemudian bayi itu dengan kehendak Allah mengatakan, bapak saya adalah seorang pengembala. Sehingga terbukalah fakta kenyataan kebenaran. Sehingga dari situ kemudian Jurayj ditawari oleh masyarakat untuk dibangunkan. Kalau kamu mau, saya bangunkan tempat ibadah yang terbuat dari emas. Tapi Jurayj mengatakan enggak, kembalikan saja seperti semula, terbuat dari tanah. Nah, ini bayi yang ketiga yang bisa bicara. Kemudian yang keempat yaitu Nabi Isa alaihissalam. Isa bin Maryam. Nah, ketika bayi beliau berbicara untuk menolong ibunya. Karena Maryam seorang perempuan yang masih gadis ketika itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak mentakdirkan beliau melahirkan seorang anak tanpa bapak. Beliau perempuan yang suci, enggak pernah disentuh oleh seorang laki-laki sekalipun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak beliau hamil tanpa suami dan kemudian melahirkan seorang anak. Di saat beliau hamil itu sudah fitnah, itu sudah menyebar di seluruh masyarakat, sehingga beliau itu tersiksa dengan fitnah di berbagai masyarakat, dituduhan dia seorang penzina dan seterusnya. Bebannya sangat berat karena beliau perempuan yang suci. Pada zaman sekarang dibayangkan kalau ada seorang perempuan hamil di luar nikah, kalau itu jelas zina. Kalau zaman sekarang bukan Maryam. Kemudian dia hamil di luar nikah, malu apa tidak dia? Pasti malu, kemudian dibicarakan oleh tetangga-tetangganya, semua masyarakat akan mencela dia, menghina dia, kemudian menjelek-jelekkan dia, menviralkan dan sebagainya. Pokoknya perempuan itu pasti akan, kalau bisa bahkan dia mau bunuh diri, bisa jadi kayak begitu. Karena mentalnya yang sudah jatuh karena dibicarakan oleh masyarakat, aibnya disebar luaskan.
Ini perbandingan saja. Saat itu Maryam perempuan suci. Beliau hidupnya di dalam Masjidil Aqsa, berkhidmah di Masjidil Aqsa. Sama sekali tak ada laki-laki yang pernah menyentuhnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak beliau melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Sehingga beliau hamil dan kemudian melahirkan Nabi Isa. Di saat ibunya dikuyo-kuyo, dikuyo-kuyo itu pokoknya dipojokkan oleh berbagai lini. Di saat itu Nabi Isa yang masih bayi itu bisa berbicara. Nah, dia berbicara untuk membebaskan ibunya dari segala tuduhan yang dituduhkan oleh masyarakat di saat itu. Nah, inilah 4 bayi dalam sejarah Islam yang bisa berbicara di saat masih bayi. Nah, hadirin rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan, waktunya sudah habis. Insyaallah besok akan kita lanjutkan kembali beberapa hal yang dilihat oleh Nabi dalam perjalanan Al-Isra. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq li aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.